Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PTG Transformasi Pendidikan Islam pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Israwati Emi Ali, mahasiswa PTG BAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Dr. Karomat Palu dengan NIM 25171732 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Memunu pada kelas 5 dengan materi Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Iya, apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Luar biasa baik. Iya, alhamdulillah kita Allah mesti berikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Iya, seperti biasanya sebelum kita belajar tentunya berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Ibu sekarang ini. Kira-kira ada yang alfa atau izin bahkan minta izin sampai keluar kota? Hai semua. Ada semua? Hai. Iya, alhamdulillah. Lanjut kepada materi, Ibu ingin bertanya, kira-kira kalau kita punya teman yang kekurangan atau lagi kesusahan, dibantu atau dibiarkan? Dibantu. Dibantu. Kalau melihat teman, ada yang teman kalian punya kekurangan mental atau di sekeliling kalian ada orang yang lagi kelainan mental, kira-kira kita musuhi atau kita teman dan rangkul? Kita teman dan rangkul. Ya, diteman dan dirangkul. Karena itu pun bukan atas permintaannya. Oke? Paham ya? Ya, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini. Materi hari ini adalah Ayo Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah membaca surah
kepada materi tentang surah Al-Naum. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilakukan sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita... Tadi Ibu sudah tampilkan materi tentang makna dari kandungan surah Al-Naum. Nah, dari materi yang diterapkan tadi, yang ditampilkan tadi, di situ kalau menghardik anak yatim bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Terus kalau memberi bantuan bagaimana? Harus yang jelek atau yang bagus? Yang bagus. Tidak boleh enggan memberi bantuan. Kemudian maksudnya dalam surah Al-Naum itu adalah barang-barang yang berguna. Yang berguna artinya kalau memberi sesuatu sama temannya harus yang berguna. Jangan yang jelek-jelek yang maksud tidak pakai. Mau dikasih sama temannya. Tidak boleh ya? Paham ini? Paham. Iya. Oke, kita lanjut. Ibu bagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok ya. Nanti kita mengerjakan tugas kelompok. Ayat di bawah ini. Jadi di sini itu mencari sambungan dari ayat atas. Sambungan. Iya, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut mengerjakan tugasnya masing-masing kelompok, bagaimana kalau kita tepuk semangat 2, ya? Tepuk semangat 2. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Ah ah ma. Ah ah gas. Ah semangat. Iya. Sudah semangat? Sudah. Betul semangat? Sudah. Iya. Bagaimana, ada yang kesulitan tentang LKPD-nya? Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Ibu ya. Iya. Mana ada? Ada ini. Ini banyak. Mana? Bagian apanya? Ada, di sini ada di. Tinggal kalian cari. Ini kan satu. Baik anak-anak, ada yang sudah siap LKPD-nya? Sudah. Kelompok berapa? 2. Iya, silakan maju. Satu. Ada Ar-Aital Ladzi Yukadzibu. Lanjut. Untuk sambungan nomor 2 Fazalikal Ladzi. Baik teman-teman,
Saya akan mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menunjukkan kepedulian kepada fakir miskin, melakukan sedekah langsung atau melalui lembaga terpercaya, memberikan makan, menyediakan lapangan pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Maun? Menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai dalam sholat, bersikap ria, ingin dilihat dan enggan menolong sesama. Mengapa Allah mencela orang yang lalai dalam sholat? Karena sholat adalah tiang agama dan melalaikan menunjukkan kurangnya ketaatan dan iman kepadanya. Ya, baiklah anak sekalian. Tadi sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah paham? Sudah. Paham tidak? Paham. Iya, kalau sudah paham, berikutnya kelompok 3 lagi untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Iya, sebelumnya kita kasih tepuk W untuk kelompok 1. Tepuk kasih W. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Kami dari kelompok 3 saya akan mewakili pekerjaan kami. Cocokkan surat Al-Maun dengan terjemahan yang tepat. Ini dengan ini. Kalau ini dengan ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sambungannya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalika ladzi ya'udul yatim. Sambungannya, maka itulah yang menghadik anak yatim. Kalian sudah paham? Sudah. Iya. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapakah pendusta agama menurut surat Al-Maun? Saya, Bu. Iya, silakan. Orang-orang yang menghadik anak yatim dan lalai sholat. Iya, sudah? Sudah. Ya, baiklah anak-anak. Dari ketiga kelompok tadi yang sudah mempresentasikan, kira-kira hal apa saja yang kalian pahami dalam surah Al-Maun? Menjelaskan tentang larangan menghadik anak yatim. Iya, terus? Menjelaskan akan pendusta agama. Iya, lanjut. Siapa lagi? Larangan berbuat pamer atau ria. Iya, siapa lagi? Harus membantu orang miskin yang anak. Iya, tepuk tangan. Masya Allah. Anak-anak sekalian, tadi semua jawabannya sudah benar, namun Ibu tambahkan lagi ya, dalam kandungan surah Al-Maun itu, kita dituntun untuk apa? Menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Kemudian, kalau dalam sholat tidak boleh pamer, dalam ibadah apapun itu tidak boleh ada niat pamer atau ria. Terus apa lagi? Yang tadi? Apa lagi? Mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama itu seperti apa? Yang apa? Yang dikatakan tadi? Menghardik anak-anak yatim atau bersikap kasar terhadap anak-anak yatim. Sampai sini paham? Iya. Selanjutnya, Ibu punya sesuatu sebelum kita pulang. Ibu punya ini. Games ya. Anak-anak, sekarang Ibu punya evaluasi kuis tentang Al-Maun.
Baik anak-anak sekalian, isi kandungan dari Al-Maun tadi ada apa saja? Ada apa tadi saja? Melarang? Tentang larangan menghardik anak yatim. Menjelaskan orang berdusta agama. Kemudian? Iya, kita harus menyayangi anak yatim, jangan membuli atau menghina. Bukan cuma hanya anak yatim ya, tapi semuanya sesama kita tidak boleh membuli ataupun menghina. Ya. Kemudian, kalau ada temannya kesusahan harus dibantu, jangan cuma dibiarkan begitu saja. Kalau kita bisa bantu, kita tolong, maka ditolong. Kemudian kalau berbuat baik-baik harus ditahu orang atau sembunyi-sembunyi saja, maksudnya pamer dan bagaimana? Saya mau kasih ini ya supaya ditahu temanku saya baik. Bagaimana? Apakah begitu atau tidak? Tidak. Iya, di dalam surah Al-Maun dilarang kita berbuat ria atau pamer supaya tidak pahalanya tidak berkurang. Jadi kalau beribadah betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita jangan cuma di lingkungan ini ya, kita membantu teman, tetapi ketika kita di lingkungan mana saja, kalau kita melihat teman yang kekurangan dibantu, melihat teman yang kekurangan mental dalam tanda kutip, jangan dihina atau dibully ya, tidak boleh ya. Kemudian harus punya jiwa yang bersedekah, jangan enggan untuk memberi bantuan. Jangan cuma gara-gara temanku saya bantu, tetapi sesama kita kalau butuh pertolongan dibantu. Paham? Iya, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk semangat doa. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Set. Aha aha. Bang. Aha aha. Set. Aha aha. Semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita tentang surah Al-Maun. Maka sebelum berakhir kita membaca surah Al-Maun sama-sama ya. Ibu pimpin ya? Oh, sama-sama. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.